Sahabat Jeseko, jumpa lagi. Salam Tani Kopi. Kali ini saya akan membahas ilmu dasar pemupukan pada kebun kopi. Kebun kopi bisa menghasilkan dengan optimal apabila semua kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kopi tercukupi dengan baik. Pada umumnya, tanah sebagai media tanam segala tumbuhan sudah mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Unsur hara bisa berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang membusuk. Proses pembentukan unsur hara terjadi secara alami. Karena tidak seimbangnya proses pembusukan unsur hara pada tanaman budidaya, khususnya kopi, menyebabkan media tanam tanah tidak bisa lagi mencukupi unsur hara pada tanaman budidaya kopi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan penambahan unsur hara pada tanaman budidaya, khususnya tanaman kopi pada kebun kopi, dengan cara pemupukan. Unsur hara apa saja yang diperlukan tanaman kopi pada kebun kopi? Nah, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya dengan subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten tentang perkebunan kopi. Semua tumbuhan, termasuk tanaman kopi, membutuhkan unsur hara untuk berlangsungnya kehidupan, baik itu pertumbuhan, perkembangan batang, pembungaan, maupun pengisian buah. Unsur hara yang dibutuhkan terdapat pada pupuk. Menurut unsur hara yang terkandung, pupuk dapat dibagi menjadi dua, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Pupuk majemuk seperti NPK, Mutiara, sedangkan pupuk tunggal seperti Urea, SP36 maupun KCL. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman kopi pada kebun kopi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur makro maupun unsur mikro. Unsur makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, seperti nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur mikro yaitu unsur yang sedikit dibutuhkan, seperti klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molybdenum. Pada umumnya, unsur hara yang penting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi pada kebun kopi yaitu nitrogen, kalium, maupun fosfor.
Nitrogen terdapat pada urea, merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Fungsi merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Berperan dalam pembentukan protein lemak dan berbagai persenyamaan organik lainnya. Fosfor terdapat pada sp36, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda, merupakan bahan mentah pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, mempercepat pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Sedangkan kalium terdapat pada KCl yang berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun bunga dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Juga merupakan salah satu sumber daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Nah, dari 3 unsur hara yang terpenting tersebut beserta fungsinya, maka dapat disimpulkan ilmu dasar pemupukan pada kebun kopi bisa dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama disebut fase vegetatif untuk pertumbuhan akar, batang maupun tunas. Unsur hara yang diperlukan paling banyak nitrogen, kalium lebih sedikit dari nitrogen, fosfor lebih sedikit dari nitrogen maupun kalium. Fase kedua disebut fase generatif untuk pertumbuhan bunga menjadi bakal buah dan untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit. Unsur yang paling banyak diperlukan yaitu fosfor lebih banyak, kalium lebih sedikit dari fosfor, nitrogen lebih sedikit dari fosfor maupun kalium. Fase yang ketiga adalah di mana fase ini untuk pengisian buah. Pada fase ini unsur hara yang paling banyak dibutuhkan yaitu unsur kalium yang terdapat pada pupuk KCl. Nitrogen lebih sedikit dari kalium, fosfor lebih sedikit dari kalium maupun nitrogen. Nah, demikianlah kesimpulan ilmu dasar pemupukan pada kebun kopi. Semoga bermanfaat.